Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih ya Bu Mut atas waktunya. Di sini saya ingin mengeluarkan waktu mewawancarain Ibu sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Mojopahit. Pengen tahu pengalaman Ibu mengenai masalah dilema etika yang pernah Ibu hadapi di sekolah Ibu. Oh iya, terima kasih Bu sebelumnya atas kunjungannya ke sini. Nah, saya cerita ini Bu. Jadi selama saya menjabat kepala sekolah di sini, ada satu kasus, yaitu ketika murid itu kelas 3. Kelas 3 Jadi ya? kelas 3 itu ada satu murid yang memang jarang sekali masuk. Pasti ada satu minggu ada berapa kali nggak masuk. Nah, setelah kita telusuri, ternyata ada penyebabnya kenapa dia tidak masuk. Ternyata dari latar belakang orang tuanya yang broken home. Jadi orang tuanya itu Bu, mereka berpisah. Kemudian dia ikut ke mbahnya. Sebenarnya anak itu pinter Bu, tapi itu karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang sudah berpisah, yang ibunya sudah menikah dan punya anak, kemudian bapaknya kerja di luar kota. Jadi anak itu memang kurang perhatian, ya namanya ikut nenek, ikut mbah, ya mungkin tidak seperti ikut ibu atau ayah ya Bu. Sebenarnya itu pinter Bu, dia di kelas itu pinter, dan itu yang salah satu mungkin penyebab dia tidak masuk sekolah. Dan setelah itu kita pelajari lagi, kenapa sih terus dia kok ingin pindah. Dia ingin pindah ikut bapaknya. Nah, kita tanya-tanya, kita tanya ke anaknya, kita tanya ke teman-teman lingkungannya, ternyata dia ingin ikut ayahnya. Iya. Kita sempat menyayangkan jangan pindah karena dia termasuk murid yang pinter, dia bisa di sini, dan ya sayang aja kalau dia pindah. Akhirnya mungkin ya dengan dari kita arahkan dia, kita mencoba untuk ayo pikirkan lagi sih, jangan pindah ke walinya. Walinya juga memberitahu nanti gimana kalau ikut ke sana, nanti teman-temannya gimana, nanti kamu seperti ini enggak sih di sekolah yang baru, dari teman-temannya juga dari kelas. Ya itu akhirnya alhamdulillah ya kita koordinasi juga dengan orang tuanya Bu. Iya, itu dilema etika ya Bu Iya. ya. Itu permasalahannya istilahnya dari keluarga Ya, yang broken home, yang menyebabkan anak itu turun dalam kegiatan Ya, belajarnya, terus tidak karena kurang perhatian ya Bu Ya, ya. yang pasti kurang perhatian Nah orang tua. itu langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu pada anak? Yang pertama kita koordinasi dulu dengan wali. Jadi wali yang memang sering kan setiap hari Wali kelas wali 3 kelas ya, 3 memantau perkembangan anak itu. Kemudian kita ajak bicara wali beserta guru-guru yang sebelumnya kita sudah punya program kegiatan. Maksudnya untuk kasus ini apa sih yang akan kita untuk bisa memecahkan masalah untuk anak ini, kita rembuk satu sekolah, kemudian kita melalui kegiatan kombel yang kita laksanakan setiap hari Sabtu. Setelah itu dari wali kelas sendiri, jadi dia berkoordinasi dengan orang tua, kemudian dia memanggil anak itu, dia bicara berdua, dan juga ada teman-temannya juga yang ikut mendukung gitu Bu. Mendukung maksudnya bilang jangan ini sih, jangan ini, ayo semangat, jangan sampai kita di sini nanti malah ke belakang, kita nggak maju ke depan. Itu kita koordinasi dengan yang pasti wali, kemudian orang tua, kemudian juga teman-teman ya, semua ya Bu ya. Jadi langkah-langkahnya itu merupakan ini ya Bu ya, kerjasama semua pihak ya Bu ya. Iya, bagus sekali Bu. Kemudian informasi kasus tersebut itu Ibu dari mana gitu?
informasi ibu dapatkan dari kasus tadi itu dari mana? Yang pasti kita dari yang pertama dari orang tua. Karena kita tanya kan Bu, ini kenapa sih kok nggak berangkat? Apa memang nggak di rumah? Apa memang sakit? Nah, kita melalui Dari visit. wali kelasnya Ya, wali kemudian visit ke rumah. Iya. Ya, meyakinkan kenapa dia tidak berangkat. Nah, itu dari situ. Jadi orang tuanya juga ada, kemudian dari teman-temannya Bu, dari teman-temannya yang lingkungan. Biasanya kan mereka, ini loh Bu, dia seperti ini, apa dia sakit atau dia cuma main tapi dia nggak berangkat sekolah. Nah, itu kan dari anak-anak mereka yang memberi kita informasi. Baik Bu ya. Tadi permasalahannya apa ya, tantangan yang terberat dari kasus ibu ini ya? Nah, tantangannya ini kan memang dari latar belakang orang tuanya yang sudah memang broken. Iya. Jadi mau gimana lagi, karena yang jelas mereka sudah di jalannya masing-masing dan orang tuanya sudah berpisah, mereka sudah Anak bingung mau ikut siapa gitu ya Bu ya? Anak bingung mau ikut siapa, karena yang pasti ikut ibu kandung tapi dengan bapak sambung mungkin ya berbeda dengan Kalau bapak. kita yang masih utuh ya Bu ya, tentu beda. perhatiannya Dan jelas beda. Gitu, Bu. Oke. Kemudian adakah jadwal ya Bu ya khusus untuk menangani kasus anak tadi Bu? Ya, biasanya di sekolah kami memang ada komunitas belajar di sekolah. Jadi kita jadwalkan setiap hari Sabtu itu kita duduk bersama, kemudian kita masalah per kelas kita tuangkan di situ. Ketika nanti dari guru yang lain biasanya kan ada informasi atau jalan keluar Bu, maksudnya Solusi ya Bu ya? misalnya kelas 1 begini-begini, kemudian kita ada yang masuk kelas 2, kelas 3, oh seperti ini loh Bu, coba Bu nanti. Nah, kita terapkan 1 minggu itu, kemudian nah hasilnya kita jadwalkan lagi di Sabtu yang akan datang. Nah, itulah nanti hasil dari yang sudah kita terapkan. Apa sih hasilnya setelah melakukan ini, kasusnya seperti ini, masalah seperti ini, nanti penyelesaiannya bagaimana? Oh iya Bu, ternyata benar, setelah saya terapkan di anak atau di kelas hasilnya seperti ini. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Di sini sudah berjalan kombelnya ya Bu ya. Ini membuat inspirasi bagi sekolah saya untuk kombel di sekolah saya lebih meningkat, meniru apa yang jadi pengalaman ibu di sini. Iya. Adakah seseorang yang mendukung ibu untuk mengatasi masalah ibu? Seseorang yang mendukung sekali? Yang pasti saya semua mendukung ya Bu. Cuman kalau masalah per kelas yang pasti wali kelas masing-masing. Yang mereka memang sudah di kelas itu, mereka guru-guru itu sudah pasti mengetahui luar dalam dari peserta didik. Iya Bu ya. Oh iya, oke. Dampak positif dari pengalaman ibu itu bagaimana Bu? Dari satuan pendidikan ibu maupun dari peserta didik. Jadi kalau dampak positif yang pasti banyak. Kita tidak bisa berpikir sendiri ya Bu. Dan masalah itu memang butuh banyak orang dengan masukan-masukan, dengan pengalaman mereka supaya masalah itu cepat selesai. Jadi ya, kebersamaan dari guru, kemudian juga lingkungan, karena sering kita dapat info juga dari lingkungan Bu. Misalnya kita ke depan. Jadi kita pendengar yang baik dan cari solusi bersama-sama ya Bu ya. Kita mendengarkan apa yang mereka keluhkan, kita bawa ke kombel itu, dari murid-murid juga, karena murid-murid kan kalau kita duduk itu sering cerita-cerita, begini loh Bu, begini Bu, itu begini. Nah, itu salah satu, oh jadi seperti ini anak-anak itu kalau di rumah. Oh iya. Jadi dampak positifnya itu menguntungkan kedua pihak ya Bu ya. Jadi baik untuk sekolah ibu, yaitu menjaga mutu di sekolah ini, kemudian baik juga bagi
si anak karena bisa melanjutkan pendidikan, kemudian dapat belajar aktif kembali ya Bu, nyaman seperti yang itu. pasti supaya mereka nyaman dan aman di sekolah. Iya, dapat support dari guru-gurunya ya Bu ya di sini. Kemudian Bu, apa yang bisa dipetik refleksi lah dari kasus ibu ini, bagaimana Bu? Kasus yang dapat dipetik dari kasus ini memang masalah komunikasi ya Bu. Komunikasi dalam keluarga itu memang sangat penting, apalagi untuk anak-anak umur SD itu memang Perlu perhatian ya Bu ya dari semua pihak tentunya ya Bu ya. Bukan hanya dari orang tua tapi juga orang tua, dari guru, dari lingkungan sekitar. Mereka memang harus mendukung untuk positif untuk anak-anak. Bu, terima kasih Bu, dari semua ini menjadikan pengalaman dan motivasi saya Bu ya. Sama-sama, apa yang Bu. Ibu alami bisa menjadi pelajaran buat saya bagi CGP. Ibu lebih semangat lagi untuk mendidik anak-anak dan membimbing ya Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dalijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya mengganggu. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di SD 1 Astomulyo ini. Apakah ada dilema atau permasalahan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SD 1 Astomulyo di sini? Baik Ibu, jadi kami selama menjabat kepala sekolah ya, di SD 1 Astomulyo, pasti dilema ataupun masalah itu pasti ada di sekolah itu. Ya masalah dengan mungkin ya kaitan dengan kebersihan, mungkin kaitan dengan anak tersebut. Karena dilema di sekolah itu kan anak juga karakternya berbeda. Karakter yang anak-anak nakal biasanya kan seperti itu. Pasti ada tindak, pasti ada kasus. Iya, oke Pak. Jadi yang spesifik dari dilema etika yang Bapak alami itu kira-kira seperti apa? Ya kalau dilema itu kasus anak-anak terutama ya. Anak-anak itu ya dengan karakter yang berbeda saya sampaikan tadi. Itu ya mesti ada keterlambatan, kemudian ada pertengkaran lah yang jelas itu dengan anak-anak untuk yang dialami kasus-kasus tersebut itu yang paling muncul itu. Kira-kira kasus yang terberat dari dilema etika dari satu saja contoh seperti apa ya Pak ya? Kalau dilema yang contoh konkret itu ya, anak yang biasanya orang tua itu mengalami gini, antara orang tua itu yang bekerja jauh, contohnya ke luar negeri, itu yang kasus yang terberat yang saya alami di SD 1 Astomulyo, karena kemauan belajar kayaknya ya kurang gitu, untuk kemauannya kurang. Jadi dilemanya anak itu tidak masuk sekolah karena orang tuanya, perlu perhatian dari orang tuanya. Betul ya Pak ya. sekali. Bagaimana Bapak mengidentifikasi dari kasus ini Pak? Jadi untuk anak yang biasanya orang tuanya jauh atau pergi ke luar negeri itu ya kami harus, karena biasanya untuk anak itu kan langsung ke neneknya tuh. Diasuh neneknya. Diasuh neneknya, kemudian kemauan belajar pasti berkurang. Kami tetap ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua yang mengasuh, seperti itu. Jadi kadang-kadang memang anak tersebut juga kadang sekolah, ya kadang yang enggak, namanya kurang perhatian orang tua, seperti itu. Iya. Kira-kira langkah-langkah seperti apa yang Bapak bisa ambil untuk mengatasi dilema itu Pak? Langkah kami pasti antara guru kelas dengan kepala sekolah dengan
orang tua yang mengasuhnya, kami selalu memberikan motivasi. Baik itu secara memanggil yang menjadi wali tersebut atau neneknya yang mengasuh itu, kami ada komunikasi supaya menemukan titik temu. Jadi anak tersebut ada kemauan belajar, kemudian kita cari solusi yang terbaik, biasanya seperti itu. Kami untuk jadi home visit ya Pak ya, jadi berkunjung ke rumahnya, mencari informasi dan kita cari solusi kerjasama antara orang tua mencari sumber informasi mengenai kasus penyebab dari anak tersebut untuk betul. tidak mempunyai kemauan untuk belajar ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi dari sini sumber dari mana Bapak bisa mengetahui kasus ini Pak? Oke, jadi sumber anak yang seperti itu pertama dari wali kelas. Jadi wali kelas itu melaporkan bahwa anak tersebut jarang masuk. Kemudian dari teman-teman sekelasnya, kemudian dari juga lingkungan di mana dia berada. Baik Pak. Dari semua itu tantangan yang paling berat dari permasalahan Bapak itu seperti apa Pak? Kalau tantangan kami yang terberat, anak itu tidak ada kemauan. Anak tersebut tidak ada kemauan. Bahkan kita sudah menjelaskan. Sudah dijelaskan, dikasih pemahaman, baik dari pihak sekolah, kemudian dengan kami bisa juga melibatkan komite kalau memang betul-betul si anak tersebut tidak mau. Jadi dengan lingkungan itu sendiri, kami selalu memberikan motivasi. Nanti kalau seandainya, apalagi sudah posisinya kelas 6, ya, jadi posisi kelas 6 itu kan sebentar lagi sudah ujian, kan seperti itu. Jadi alangkah sayangnya kalau anak tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah tersebut, bahkan sampai dengan putus sekolah, kan seperti itu. Tantangan yang paling berat itu, karena kami mengalami itu. Jadi begitu mau ujian, sudah berangkat ujian, bahkan baru sekali berikutnya dia nggak berangkat. Itu anak tersebut nggak berangkat. Itu sampai dengan selesai. Kemudian ada ujian susulan. Kami pun berharap anak tersebut bisa hadir. Kami sudah mendatangi anak tersebut dengan wali muridnya tersebut. Juga nggak datang. Akhirnya dia kan kategori tidak lulus. Bahkan di tahun berikutnya kami berusaha untuk menjelaskan ke anak tersebut supaya bisa mengikuti. Nah, itu tantangan kami yang terberat. Faktanya juga sampai dia juga gagal gitu loh. Bahkan kami setelah kegagalan itu bisa mengarahkan ke mungkin paket dan seterusnya. Tapi sampai seperti itu, yang tantangan yang terberat kami itu. Jadi untuk meminimkan bagaimana tantangan itu bisa teratasi itu bagaimana? Ya, kami selalu bekerja sama, selalu cari solusi terbaik antara pihak sekolah dengan pihak wali murid yang mempunyai anak tersebut. Itu kita selalu komunikasi, kasih pemahaman. Mungkin nanti kalau STT itu kan penting, jadi penting. Jadi kategori kalau dia anak tingkat belajar itu kan anak SD sampai dengan SLPP kan itu. Ya, itu yang paling tantangan kami yang terberat selama kami jadi yang dituakan di SD 1 Hastomulyo seperti itu. Kemudian apakah ada jadwal tertentu untuk mengatasi masalah itu Pak? Kalau jadwal otomatis ya nggak ada jadwal yang sudah ditentukan, tidak ada. Jadi begitu jadwal itu muncul seketika ada permasalahan seperti itu. Iya, jadi spontan. Ya spontan, kami spontan. Kalau terjadwal ya kalau ada anak yang seperti itu, kalau tidak kan gitu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut ya spontanitas. Kayak yang kenakalan anak dengan kita memanggil orang tua wali murid itu spontan. Jadi
faktor-faktor atau siapa saja Pak yang mendukung dari keputusan Bapak untuk mengatasi masalah tersebut, itu siapa saja ya Pak? Ya, untuk mendukung pasti kami di sekolah ini kan ada guru, Komite. ada komite. Jadi antara di sekolah itu pasti kerjasama antara kepala sekolah, guru, kemudian komite dan lingkungan sekolah itu sendiri. Iya. Jadi kolaborasi ya Pak ya, Iya, antara pasti, benar. stakeholder, guru, orang tua, komite Dan lingkungan, iya. Oke Pak, apa sih dampak positif dari kasus Bapak, terus Bapak menyelesaikan kasus tersebut bagi sekolah dan bagi peserta didik? Oke, jadi kalau dampak positifnya, kalau keberhasilan, kami keberhasilan itu bangga ya selaku pendidik itu. Jadi kalau anak tersebut yang punya masalah kemudian kita sampaikan, kemudian dia akhirnya bisa memahami apa keluhan kami, apa yang saya sampaikan, kemudian dia sampai dengan kalau yang putus sekolah bisa lulus, bisa mendapatkan STTB, kemudian hasilnya juga baik. Nah, itu yang benar-benar kami merasa bangga selaku pendidik atau juga kepala sekolah, terutama seperti itu. Kami bangganya di situ. Kalau kami tidak bisa mengarah anak tersebut bahkan sampai putus sekolah, nah itu kami tidak merasa tidak merasa berhasil. Jadi untuk menguntungkan kedua-duanya Ya pasti. Jadi antara pihak sekolah juga merasa sukses, pihak keluarga yang seperti itu juga selesai untuk studinya. Jadi membawa dampak positif bagi kedua pihak ya Betul, Pak ya, betul dari sekali. sekolah mempertahankan mutu sekolah. Ya pasti mutu sekolah kita tetap kita Kemudian jaga. anak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya ya Ya, Pak ya. betul sekali. Merupakan kebanggaan bagi Pihak sekolah itu sendiri. Bapak yang Bapak pimpin ya Pak. Oke. Apa dari pembicaraan tadi Pak, dari pengalaman Bapak, kasus Bapak ini, apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak, terutama bagi saya, untuk kedepannya seperti apa? Dapat dipetik dari pengalaman yang positif dari Kalau pengalaman. kami ya memetik pengalaman itu, ya itu tadi, kalau kembali lagi kalau anak tersebut merasa sukses, nah itu yang benar-benar hikmah kami bangga, menjadikan bangga. Memang kalau seorang kepala sekolah, guru itu merasa bangga kalau anaknya menjadi anak-anak yang sukses, bisa berguna bagi nusa bangsa, agama, berguna bagi dirinya sendiri. Nah itu seperti itu. Iya. Jadi dari kasus Bapak dilema tadi karena kurang perhatian dari orang tua yang jauh, jadi intinya kita menyelesaikan masalah dengan berbasis kolaborasi dengan semua pihak sehingga anak itu dapat menyelesaikan, dapat lulus dari jenjang SD ya Pak ya, Iya. dan dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, kemudian sekolah Bapak bisa terjaga mutunya ya Pak ya. Betul sekali. Tetap kalau berbicara mutu ya harus kita pertahankan, minimal ada peningkatan. Iya, Kita Pak. berusaha semaksimal mungkin antara kerjasama, tadi sudah saya sampaikan di awal juga, antara kerjasama kepala sekolah, guru, kemudian Stakeholder ya, komite, Pak ya. stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sini saya terima kasih telah Bapak telah memberikan pengalaman kepada saya, apa yang menjadikan kasus ini kedepannya lebih baik lagi dan mendorong saya untuk bersemangat Pak. Jika ada kasus-kasus seperti ini, saya punya pengalaman dari Bapak dan bisa membuat acuan lah bagi saya untuk CPP. Sama-sama mungkin ada tambahan boleh? Boleh Pak? Ya. Kalau kaitan dengan
anak-anak yang kita alami benar-benar ya saat ini, mungkin juga kasus ini tidak hanya di sekolah saya ya, mungkin udah bahkan di seluruh lah Indonesia, bahkan kaitan dengan bullying itu, bully kan itu kadang-kadang anak-anak tersebut itu memanggil kawannya itu menyebut dengan orang tuanya. Ini yang menjadi masalah yang ada di, mungkin bukan hanya di sekolah saya, mungkin ada di sekolah ibu juga mungkin. Nah ini yang kami yang merasa ini loh, terenyuh lah. Ini itu kita harus mencari solusi itu. Berulang-ulang cari kita solusi, bahkan di kegiatan mungkin disampaikan di kelas, mungkin disampaikan waktu upacara, tapi faktanya anak-anak ya seperti itu. Karakter anak sekarang berbeda dengan karakter anak-anak yang zaman dulu kita sekolah kan gitu ya. Intinya seperti itu apa, buat tantangan bagi kita seorang pendidik ya Pak ya. Artinya kita harus berusaha semaksimal mungkin, kita sebagai seorang pendidik harus selalu memotivasi anak, membimbing agar anak itu kedepannya lebih baik dari moral yang selama ini dengan era digital ya Pak ya, banyak sekali tantangan moral ya Pak ya. Nah, mungkin kita harus lebih waspada dan memberi motivasi kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa. Iya, betul sekali Bu. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama, mungkin apa yang saya sampaikan hanya kurang berkenan ya. Ya saya atas nama pribadi ya, saya di satu Astomulyo ya Pak ya. Iya. Lebih sukses, saya berharap lebih sukses dan semangat ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.